Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Hardani dengan NIM 23231107. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sistem reproduksi mata kuliah struktur dan fungsi hewan yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Pada materi ini, kita akan membahas sistem reproduksi wanita secara mendalam, meliputi organ-organnya, proses menstruasi, fertilasi, dan perkembangan embrio. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu sistem reproduksi wanita. Fungsi sistem reproduksi wanita yaitu menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilasi, dan perkembangan embrio. Di sini tertera gambar dari sistem reproduksi wanita yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Organ reproduksi wanita dan fungsinya. Sistem reproduksi wanita terdiri dari dua bagian utama, organ reproduksi luar yaitu vulva dan organ reproduksi dalam. Yang pertama, organ reproduksi luar atau vulva. Terdapat mons pubis, yaitu bagian yang menonjol di atas tulang kemaluan ditutupi oleh rambut pubis. Yang kedua, labia major, yaitu sepasang lipatan kulit yang besar yang membentang dari mons pubis ke bawah melindungi organ reproduksi dalam. Selanjutnya, labia minor, yaitu sepasang lipatan kulit yang lebih kecil yang terletak di dalam labia major, mengelilingi bukaan vagina dan uretra. Selanjutnya, klitoris, yaitu organ erektil yang sensitif terhadap rangsangan seksual terletak di bagian atas labia minor. Selanjutnya, bukaan vagina, yaitu lubang yang menghubungkan vagina ke dunia luar. Dan selanjutnya, bukaan uretra, yaitu lubang yang menghubungkan kandung kemih ke dunia luar. Selanjutnya, organ reproduksi dalam. Yang pertama yaitu vagina, yaitu saluran yang menghubungkan vulva ke rahim, tempat masuknya sperma, jalan keluar darah menstruasi, dan jalan lahir bagi bayi. Selanjutnya ada rahim atau uterus, yaitu organ yang berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Dan yang ketiga, tuba fallopi, yaitu dua saluran yang menghubungkan rahim ke ovarium, tempat terjadinya fertilasi. Dan yang keempat yaitu ovarium, yaitu sepasang organ berbentuk almond yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas siklus menstruasi seperti pada gambar yang tertera yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sebelum kita membahas proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat, kita akan menjelaskan apa sih menstruasi tersebut. Menstruasi adalah proses alami yang dialami wanita setiap bulan, kecuali saat hamil. Proses ini melibatkan luruhnya lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi. Untuk proses terjadinya menstruasi, pertama yaitu fase menstruasi. Lapisan dinding rahim yang menebal selama fase luteal akan luruh dan keluar melalui vagina sebagai darah menstruasi. Yang kedua, fase folikuler. Pada fase ini, hormon perangsang folikel atau FSH dilepaskan oleh kelenjar hipofisis merangsang folikel di ovarium untuk tumbuh dan matang. Selanjutnya, fase ovulasi. Hormon luteinizing atau LH dilepaskan oleh kelenjar hipofisis memicu pelepasan sel telur yang matang dari ovarium. Selanjutnya ada fase luteal. Setelah ovulasi,
Folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Progesteron berfungsi menembakkan lapisan dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Hormon yang terlibat dalam menstruasi ini yang pertama yaitu FSH, hormon perangsang folikel, yaitu merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium. Yang kedua ada LH atau hormon luteinizing, memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Dan yang ketiga ada estrogen, yaitu berperan dalam penebalan lapisan dinding rahim dan perkembangan ciri-ciri seksual sekunder wanita. Dan yang keempat ada progesteron, yaitu mempersiapkan lapisan dinding rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses fertilasi dan hormon yang terlibat. Fertilasi atau pembuahan adalah proses penggabungan sel sperma dari pria dengan sel telur dari wanita. Proses ini terjadi di tuba falopi. Yang pertama yaitu pertemuan sperma dan sel telur. Sperma yang telah memasuki vagina harus melewati serviks, rahim, dan tuba falopi untuk bertemu dengan sel telur. Dan yang kedua, penetrasi sperma. Hanya satu sperma yang dapat menembus lapisan pelindung sel telur dan membuahi inti sel telur. Dan yang ketiga, pembentukan zigot. Setelah sperma dan sel telur bersatu, terbentuklah sel tunggal yang disebut zigot. Zigot mengandung materi genetik dari kedua orang tua. Nah, selanjutnya kita akan membahas hormon yang terlibat pada proses fertilasi. Yang pertama yaitu ada hormon perangsang folikel atau FSH, yaitu merangsang folikel untuk tumbuh besar dan mematangkan sel telur. Dan yang kedua ada hormon luteinasi yaitu LH, merangsang folikel yang sudah besar untuk melepaskan sel telur. Hormon ini juga mendeteksi apakah kehamilan bisa terjadi atau tidak. Dan yang ketiga hormon progesteron, yaitu mempersiapkan endometrium atau dinding rahim untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Hormon ini juga menjaga kehamilan dan mendorong kelenjar penghasil susu untuk memproduksi ASI. Dan yang keempat yaitu hormon gonadotropin chorionik manusia atau HCG, yang juga dikenal sebagai hormon kehamilan. Hormon ini diproduksi saat kehamilan klinis terjadi. Hormon ini mendukung penebalan lapisan rahim dan perkembangan embrio. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan embrio setelah terjadinya fertilasi. Yang pertama yaitu zigot. Setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berkembang menjadi zigot dalam waktu 24 jam. Zigot adalah embrio sel tunggal. Dan yang kedua, prosesnya yaitu mitosis. Perkembangannya yaitu mitosis. Selama 7 hari berikutnya, zigot akan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, dan lebih banyak sel lagi dalam proses yang disebut mitosis. Dan yang ketiga ada morula. Zigot yang telah dibuahi oleh sperma akan mengalami pembelahan menjadi beberapa sel hingga terbentuknya suatu kelompok sel yang berbentuk bundaran seperti buah murai yang disebut stasium morula. Dan yang kelima yaitu gastrulasi. Sel-sel dalam blastula menata ulang diri mereka sendiri secara spesial untuk membentuk 3 lapisan sel. Proses ini disebut gastrulasi. Dan yang terakhir adalah organogenesis. Dalam fase ini, sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap, tetapi terbentuk secara bertahap. Setiap lapisan germinal akan membentuk berbagai organ yang berbeda-beda pada janin. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang proses reproduksi dari wanita. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.